PPKM level 4 diperpanjang, Jokowi klaim kasus COVID-19 turun. Akankah Liga 1 juga ditunda? Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung berbagai pembatasan yang diterapkan pemerintah beberapa waktu belakangan. Meski mulai nampak perbaikan situasi, kata Jokowi, perkembangan kasus COVID-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Oleh karenanya, ia mengingatkan seluruh pihak terus waspada dan berupaya mengendalikan laju penularan virus corona. Jokowi mengatakan, kebijakan penanganan pandemi di Indonesia bertumpu pada 3 pilar utama. Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kedua, penerapan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak yang masif di masyarakat. Ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif. Termasuk menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. Jokowi menambahkan, pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan akibat COVID-19 dan krisis ekonomi karena kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan. Dengan adanya situasi seperti ini, yaitu PPKM diperpanjang hingga 1 minggu ke depan, apakah Liga 1 juga akan diundur hingga September? Izin kepolisian belum dicabut, kick-off Liga 1 masih tunggu rekomendasi dari BNPB. Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita memastikan bahwa izin kepolisian untuk Liga 1 2021 tetap aman. Pihak keamanan disebutkan masih memberikan lampu hijau meski nasib kompetisi terkatung-katung. PT LIB belum bisa menggelar Liga 1 musim ini karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana tidak kunjung menerbitkan rekomendasi untuk memulai kompetisi. Sebelumnya, BNPB meminta PT LIB untuk memundurkan sepak bola kompetisi dari 9 Juli 2021 lantaran kasus virus corona yang kembali melonjak. Selain itu, penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang belakangan berganti istilah menjadi level 4 pada 3 hingga 25 Juli 2021 turut memengaruhi kepastian kompetisi. Lukita berharap Liga 1 dapat digelar pada Agustus 2021 setelah PPKM level 4 tuntas. Sesuai hasil rapat dengan para peserta, PT LIB diminta untuk memutar kompetisi pada akhir bulan depan. Selain itu, PT LIB juga segera mengumumkan sponsor utama Liga 1. Kabarnya, perusahaan dari sektor perbankan akan menjadi titel pendamping kompetisi pengganti Shopee. Gaungkan tagar kami siap main. Serdadu Liga 1 bersuara agar bisa berkompetisi lagi. Tanda pagar kami siap main dan pesepak bola bersatu meramaikan Instagram dalam 2 hari terakhir. Para pemain Liga 1 menyampaikan aspirasinya supaya bisa berkompetisi lagi. Setahun lebih kompetisi tidak bergulir akibat pandemi COVID-19. Bergulirnya Piala Menpora pada Maret-April 2021 sempat memberikan angin segar. Namun, nasib Liga 1 tetap sama, masih tidak dapat digelar. Dalam unggahannya, setiap pesepak bola juga menampilkan pesan sebagai tanda keseriusan kampanye tersebut. Satu persatu pemain menyatakan, sehat, telah divaksin COVID-19, dan mematuhi protokol kesehatan, prokes, demi kompetisi bisa diputar kembali. Sebelumnya, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API, telah menggelar pertemuan secara virtual dengan perwakilan pemain dari setiap peserta Liga 1 untuk membahas kondisi terkini sepak bola Indonesia. Setelah para pemain Liga 1, API berencana untuk mengundang pesepak bola Liga 2 dengan pembahasan yang sama. Para pemain, dalam pertemuan itu, disebutkan berkomitmen untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan mengklaim hampir 100% telah divaksin 2 kali. Persib masih buka peluang keluar masuk pemain. Meski Liga 1 2021 belum tahu kapan digelar, namun pelatih Robert Alberts dan manajemen Persib masih membuka peluang masuknya pemain baru sebelum jendela transfer ditutup.
Robert juga akan kembali memeriksa stok pemain yang ada sesuai kebutuhan strategi. Ia pula belum menentukan siapa saja pemain yang dikirimkan ke tim B atau Bandung United di Liga 3. Robert mengungkapkan tak ragu merekrut pemain yang direkomendasikan, andai sesuai kebutuhan tim dan mampu memperlihatkan performa di atas rata-rata. Seperti halnya Mark Klok yang didatangkan sesuai kebutuhan tim terutama di lini tengah. Robert dan staf kepelatihannya tak akan berhenti melakukan tugasnya terus menambah kekuatan untuk berkompetisi selama kesempatan itu ada. Pelatih asal Belanda ini tidak ada niatan melepas pemain yang ada, terkecuali jika pemain bersangkutan yang meminta. Tim sangat terbuka untuk klub lain memberikan penawaran peminjaman mengetahui pemain tersebut akan sulit mendapat menit bermain di Persib. Seperti Gianzola, klub tengah mencarikan tim yang tepat untuknya agar bisa berkembang selama masa peminjaman. Pelatih asal Belanda ini tidak ada niatan melepas pemain yang ada, terkecuali jika pemain bersangkutan yang meminta. Tim sangat terbuka untuk klub lain memberikan penawaran peminjaman mengetahui pemain tersebut akan sulit mendapat menit bermain di Persib. Seperti Gianzola, klub tengah mencarikan tim yang tepat untuknya agar bisa berkembang selama masa peminjaman. Robert mengapresiasi pemain yang terbuka soal keinginannya di klub demi kemajuan karir di sepak bola. Terkadang mereka harus keluar dari zona nyaman untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, berusaha bisa berbicara banyak di klub lain, mendapat tempat reguler, lalu kemudian kembali dengan mental kemampuan baru yang lebih kuat diandalkan. Sampai saat ini Robert belum mendapatkan lagi tawaran-tawaran resmi dari klub lain soal peminjaman atau transfer pemain. Terakhir Persib meminjamkan Dika Bayangkara ke Persita, dan transfer Ferdinand Sinaga ke Persis Solo. Belum ada kelanjutan soal ajuan peminjaman Gianzola mengingat Liga 1 belum ada kepastian. Optimistis Persib punya masa depan, Robert Alberts tidak hiraukan tawaran klub lain. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, tidak menampik sejak Liga 1 berhenti lama karena pandemi COVID-19, yaitu sejak Maret 2020, ada banyak tawaran yang datang kepadanya. Namun, pelatih asal Belanda itu memilih bertahan bersama Maung Bandung. Tawaran tersebut tidak digubris oleh Robert Alberts karena sudah berkomitmen dengan manajemen klub untuk tetap bersama Persib Bandung. Alasannya, karena menurutnya tim berjulukan Maung Bandung itu memiliki masa depan. Kesetiaan pelatih asal Belanda ini untuk tetap bertahan di Persib bukan tanpa alasan. Menurutnya, tim di bawah naungan PT Persib Bandung bermartabat itu memiliki rencana nyata untuk membuat Persib meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Menurut Robert Alberts, sejauh ini pasukannya sudah bekerja ke arah yang tepat, di mana bisa dilihat pada tahun lalu memulai dengan baik melalui pramusim yang bagus. Sayangnya, sudah beberapa kali Liga 1 ditunda, tapi pelatih asal Belanda ini terus berkomitmen bersama Persib Bandung. Ia mengaku akan terus menjaga komitmen tersebut karena merasa tim dan manajemen klub terus saling mendukung. Dalam pertemuan dengan pemain, semua menegaskan tetap loyal kepada klub Persib meski kompetisi Liga 1 belum jelas kapan akan bergulir. Johor Darul Takzim daftarkan Syahrian Abimanyu, berpotensi tampil di Liga Super Malaysia. Kesempatan Syahrian Abimanyu untuk memperkuat Johor Darul Takzim akhirnya datang juga. Pemain timnas Indonesia itu didaftarkan oleh klub untuk pertandingan sisa di Liga Super Malaysia 2020. Syahrian Abimanyu sebelumnya tak didaftarkan untuk skuad Johor Darul Takzim pada musim ini. Sang pemain kemudian dipinjamkan ke klub Australia, Newcastle Jets. Syahrian Abimanyu hanya bermain sebanyak 3 pertandingan bersama Newcastle Jets sampai masa pinjaman berakhir pada 1 Juli 2021. Johor Darul Takzim kemudian memanggil pulang Syahrian Abimanyu untuk tampil di Liga Super Malaysia. Syahrian Abimanyu akan menggantikan posisi Haris Harun di slot pemain Asia Tenggara. Pemain berusia 22 tahun itu akan menggunakan nomor punggung 71. Selain Syahrian Abimanyu, ada 2 pemain lain yang akan menambah kekuatan Johor Darul Takzim. Mereka adalah Guilherme de Paula dan Syahrul Saad. Syahrian Abimanyu saat ini sudah menjalani latihan bersama Johor Darul Takzim. Syahrian Abimanyu berpeluang tampil saat Johor Darul Takzim menghadapi UiTM pada laga pekan ke-14 Liga Super Malaysia.
Syahrian Abimanyu bergabung dengan Johor Darul Takzim pada 23 Desember 2020. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu diikat dengan kontrak jangka panjang sampai 2023. Namun, Syahrian Abimanyu tidak bisa membela Johor Darul Takzim di Liga Champions Asia. Hal itu terjadi karena klub berjulukan Harimau Selatan itu tak mendaftarkannya. Liga Super Malaysia menjadi kompetisi elit yang bisa jadi panggung pembuktian Syahrian Abimanyu. Momentum itu harus dimaksimalkan Syahrian untuk bisa menembus skuad utama musim depan. Fuck her in the Benz.